Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada raja kecil di birokrasi yang dipimpinnya dan melakukan perlawanan atas instruksi penghematan atau efisiensi anggaran yang diperintahkannya. Presiden kembali menegaskan jika hasil penghematan anggaran nantinya bisa memberi makan anak-anak Indonesia dan memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pidato arahannya saat membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim Expo Surabaya pada Senin siang 10 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada raja kecil di birokrasi dan melakukan perlawanan terhadap perintahnya terkait penghematan anggaran. Presiden menambahkan, sosok raja kecil ini juga disebutnya merasa kebal hukum. Namun Presiden Prabowo tak menjabarkan siapa sebenarnya sosok raja kecil yang dimaksud. Presiden kembali menegaskan jika hasil penghematan atau efisiensi anggaran nantinya bisa untuk memberi makan anak-anak Indonesia dan untuk memperbaiki gedung sekolah. Menurut Presiden, hingga saat ini Indonesia memiliki 330.000 sekolah, sementara anggaran pemerintah hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah. Karenanya, pemerintah dinilai perlu melakukan penghematan anggaran terutama pada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir. Presiden ingin kementerian atau lembaga negara bisa berhemat. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Anggota Komisi 2 DPR RI dari Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai alasan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran di pemerintahannya sebagai bentuk pembeda dari pola pemerintahan sebelumnya. Nah, yang pertama tadi, beliau concern dan sangat berkomitmen untuk menjalankan program-program yang down to earth tadi itu, ya. Makan siang gratis, kemudian kesehatan gratis, rumah dibangunkan dan segala macam itu. Iya. Yang tentu konsekuensinya adalah tadi ya memang membutuhkan anggaran. Satu. Yang kedua adalah ya pembedanya adalah beliau menunjukkan ada pembenahan. Pembenahan yang paling mendasar itu adalah soal anggaran kan. Nah, apalagi tadi Mas Dajjal mengatakan bahwa memang selama ini postur APBN kita tuh boros. Saya kira kan yang tahu boros bukan Mas Dajjal aja, tapi mungkin Pak Prabowo juga tahu, kan kira-kira begitu. Nah, jadi beliau mau melakukan efisiensi, ya efisiensi, dan yang kalau kita lihat yang di efisien itu kan memang ya yang kita tahu sama-sama ini selama itu ya apa namanya ya kalau dikurangi juga tidak terlalu punya dampak terhadap program yang kan kita lihat nih ya masing-masing di komisi kita kan ada raker dengan menteri-menteri dan itu kan fluktuatif tuh. Misalnya kayak di apa namanya di Kementerian Dalam Negeri pemotongannya 50%. Yeah. Kalau di PU itu hampir 80%, 90% gitu ya. Nah, tapi kan itu saya kira memang sudah dipertimbangkan matang-matang mana kementerian, lembaga yang memang diefisiensikan tanpa maksud ini. Keputusan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara bisa mencapai lebih dari 300 triliun rupiah, diambil dari pos belanja kementerian dan lembaga serta dari dana transfer ke daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.